Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Faqala al-musannif wasyarih rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syayikhina bi ulumil ulama'il amilin fid darain amin. Ila qawlihi qila li Ibrahim alaihi salam li ayyi syai'in ittakhadhaka Allahu khalila. Qala bi thalathati asya' ikhtartu amra Allah ta'ala ala amri ghairihi wa ma ihtamamtu bima takaffala Allah li wa ma ta'ashshaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Ditanyakan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim mempunyai gelar Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, hamba yang dikasihi Allah. Beliau ditanya, Nabi Ibrahim ditanya, dengan apa beliau mendapatkan gelar hamba yang dikasihi Allah, termasuk hamba yang sangat dekat dengan Allah. Dengan apa beliau dapatkan itu? Beliau jawab, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Yang pertama, aku mendahulukan perintah Allah, urusan Allah daripada urusan selain Allah. Jadi kalau sudah perkara yang berkaitan dengan Allah, beliau dahulukan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Dan aku tidak pernah bingung, tidak pernah galau dengan apa yang sudah Allah tanggung untukku. Yang ketiga, wa ma ta'ashshaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Dan aku tidak pernah makan siang dan makan malam kecuali bersama tamu. Yang pertama, kata beliau, aku mendahulukan perkara Allah dari selainnya. Jadi kalau sudah urusan Allah, urusan yang lain beliau singkirkan, lebih mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau sudah urusan Allah itu, jangankan orang lain, orang tua sendiri pun tidak boleh kita taati kalau bertentangan dengan urusan Allah. Kita lagi sholat wajib, orang tua manggil, atau istri lagi sholat wajib dipanggil suami, itu bagaimana hukumnya? Angkat sedikit suaranya, Allahu Akbar, tapi jangan niat mengucapkan Allahu Akbar untuk mengingatkan suaminya, atau yang anak untuk mengingatkan orang tuanya kalau dia lagi sholat, batal sholatnya. Niatkan untuk zikir, atau zikir dan mengingatkan, boleh. Lagi baca, misalnya lagi baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, kata suaminya, Alhamdulillahirabbil alamin. Besarkan sedikit suaranya. Orang tua manggil, besarkan. Kalau masih juga tetap manggil orang tuanya, atau suami tetap manggil istrinya, tidak boleh, batalkan sholatnya, haram. Harus lanjut sholatnya. Kalau itu sholat wajib. Kenapa? Kewajiban Allah harus didahulukan. Tapi kalau sholat sunnah, sudah 2-3 kali kita besarkan suara, suami masih manggil juga, orang tua masih juga manggil anaknya, udah 2-3 kali diulang besarkan suara, masih juga manggil, batalkan sholatnya. Kenapa batalkan? Sunnah. Tapi kalau wajib, tidak boleh, harus dahulukan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, sehingga beliau menjadi hamba yang sangat dekat dengan Allah, sangat dikasihi Allah. Kemudian yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Dan aku tidak pernah sumpah, tidak pernah galau, tidak pernah bingung dengan apa yang sudah Allah tanggung untukku. Apa itu? Di sini disebutkan, ai ma gumtu bi amrin
ma tahammalallahu li minar rizqi. Aku tidak pernah bingung untuk mengurus suatu perkara yang Allah sudah tanggung untukku daripada rezeki. Artinya rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Yang artinya, dan tidak ada binatang melata di atas muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rezekinya. Binatang melata sudah Allah tanggung rezeki, apalagi manusia. Jadi kata beliau, saya tidak pernah bingung terhadap apa yang sudah Allah tanggung untuk saya berupa rezeki. Ya kan? Banyak kadang-kadang ada orang ini bingung mikirkan masa depannya. Nanti masa depan saya ini gimana? Atau masa depan anak saya ini bagaimana? Jangankan masa depan, apa yang terjadi besok saja kita belum tahu. Maka jangan kita pusing-pusing mikirkan bagaimana masa depan. Tugas kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama wajib. Belajar umum tidak wajib. Yang wajib kata Nabi belajar ilmu agama. Nah, belajar ilmu agama, belajar juga ilmu umum. Habis itu kita amalkan ilmu agamanya. Urusan masa depan urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan masa depan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita capek-capek bingung-bingung nanti masa depan saya gimana. Udah jalankan aja. Apa yang Allah perintahkan jalankan, apa yang Allah larang tinggalkan. Apa yang dianjurkan Nabi sunnah semampunya laksanakan. Urusan masa depan urusan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang cita-citanya dari kecil, tahu-tahu di waktu besar berubah, tidak sesuai dengan rencana. Ada seseorang waktu masih kecil, masih remaja, ditanya, "Ente cita-citanya jadi apa?" "Mau jadi tentara." Sekali udah besar jadi ustaz. "Ente mau jadi kecil mau jadi apa?" "Mau jadi polisi." Udah besar jadi pengusaha. Kenapa? Allah yang atur semuanya. Makanya saya juga sering sampaikan kepada murid-murid di pondok, jangan bingung-bingung ente mau pikir jadi apa nanti, jangan. Ente laksanakan aja apa yang Allah perintahkan, dilaksanakan. Kalau sudah kita sudah ikut aturan Allah, nanti Allah akan berikan masa depan yang cemerlang. Yang penting tetap dalam apa yang Allah atur. Itu makanya kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah bingung terhadap apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang beliau lakukan sehingga beliau sangat dikasihi oleh Allah taala, kata beliau, "Wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma ad-dhaif." Saya tidak pernah makan malam, tidak pernah makan siang kecuali dengan tamu. Di sini disebutkan ruwiya annahu alaihi salam kana yamshi milan aw milain li talabi man ya'kulu ma'ahu alaihi salam. Bahkan Nabi Ibrahim itu kalau mau makan siang atau mau makan malam, tidak ada orang yang makan bersama beliau. Beliau cari dulu, berjalan sampai 1 mil atau 2 mil. 1 mil itu kalau ukuran kita sekarang sekitar 1,6 kilo. Jadi beliau kalau mau makan, tidak ada teman nih, mau makan tidak ada teman, beliau jalan dulu, jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, cari dulu orang yang menemankan beliau, makan sama beliau. Kadang beliau jalan 1 mil, 1 mil itu 1,6 kilo kurang lebih, atau 2 mil, 2 mil berarti 3 kilo, 2, jalan beliau cari dulu. Artinya beliau tidak pernah mau makan sendiri. Berarti, ini pelajaran nih, berarti kita kalau makan sama orang tuh, makan bersama-sama, itu salah satu yang dicintai oleh Allah SWT. Jangan makan tak nyaman ngajak orang, makan nyaman senyap. Makan sama-sama itu bagus. Ya, ini mentanggi nih, kita habis baca Maulid nih. Nah, kita kan makan sama-sama. Nah, itu bagus tuh. Itu salah satu hal yang dapat mengundang kasih dari Allah SWT. Makanya usahakanlah nih. Nih kita habis dengar macam ini nih, usahakan setiap kita makan ajak orang. Ya. Makan siang misal nih, ibu-ibu makan di rumah, suami udah makan dah, carilah tetangga, panggil satu orang siapa, ajak makan. Bapak-bapak balik ke rumah, istri udah tidur,
ambil makanan, ajak satu orang makan. Kalau tak bisa tiap hari seperti itu, kalau tak bisa, ya minimal selang-seling lah, ada seperti itu. Kalau Nabi Ibrahim tak pernah, beliau tak pernah. Setiap makan siang, makan malam pasti ngajak orang. Dengan sebab itu beliau diangkat menjadi Khalilullah, orang yang sangat dekat, sangat dikasihi oleh Allah SWT. Itu jangan diremehkan, ya. Satu, kata beliau tadi, yang menyebabkan beliau sangat dikasihi oleh Allah, satu, beliau mendahulukan urusan Allah daripada yang lain. Yang kedua, beliau tidak pernah bingung urusan rezeki, tak mau pusing-pusing mikirkannya. Yang ketiga, beliau tidak pernah makan malam, makan siang kecuali bersama dengan tamu. Kalau tidak ada, dicari sama beliau orang tu untuk menemankan beliau makan. Bukan disuruh temankan makan, nengok kita makannya, suruh makan sama-sama. Jangan suruh tengok, ya. Nah, kemudian wal maqalatus samina asyarah. Pelajaran selanjutnya, an ba'dil hukama, dari sebagian hukama, ahli hikmah. Siapa itu ahli hikmah? Ai atibba'il qulub. Atibba'il qulub, dokter-dokter hati. Kita ini kalau sakit badan cepat berobat, tapi kalau sakit hati seakan-akan tak ada apa-apanya. Demam ya sikit, obat. Demam 2 hari, dokter langsung. Itu sakit jasad, jasmani. Tapi ketika sakit rohani, nih hati banyak penyakit nih. Banyak riak, sombong, iri, dengki, hasud, ujub, merasa diri hebat. Nah, itu tak ada kita obati. Padahal dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali, apa kata beliau? Kata Imam Ghazali bilang begini, rumah yang ada anjingnya, kata Nabi, ini Imam Ghazali yang ngomong. Beliau menjelaskan tentang hadis Nabi. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya rumah yang ada anjingnya, rumah itu tidak dimasuki oleh malaikat. Kemudian apa kata Imam Ghazali menjelaskan hadis ini? Kata beliau, sebagaimana rumah yang ada anjingnya tidak dimasuki malaikat, begitu juga hati seseorang tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau hatinya ada anjingnya. Apa tuh anjingnya dalam hati, kata Imam Ghazali? Yaitu tadi, dengki, iri, sombong, ujub, merasa diri baik, sum'ah, merasa diri hebat, riak. Itu semua kata beliau anjing-anjing dalam hati kita. Itu kalau penyakit itu ada dalam hati, malaikat tidak mau membawa cahaya ke dalam hati kita, kata Imam Ghazali. Malaikat itu membawa apa ke dalam hati kita? Membawa cahaya ilmu ke dalam hati kita. Nah, orang kalau punya penyakit hati, malaikat tidak bisa masuk untuk membawa cahaya ilmu. Makanya ada orang, dia alim, ilmunya banyak, hafal ini, hafal itu, tapi hatinya tak ada cahayanya. Kenapa tak ada cahaya? Karena banyak penyakitnya, sehingga malaikat tak bisa masuk membawa cahaya ilmu, sehingga ilmunya tak bercahaya. Karena ilmunya tak bercahaya, ilmunya tak manfaat. Orang alim luar biasa, dia punya pengetahuan, tapi ilmunya tidak membuat manfaat untuk dia. Bukan membuat dia tambah dekat dengan Allah, bukan membuat dia tambah takut kepada Allah, tapi membuat dia berani malahan melanggar hukum-hukum Allah. Padahal dia orang alim. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak ada cahaya. Kenapa tak ada cahaya? Malaikat tak bisa membawa cahaya itu masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Di hatinya banyak anjing, kata Imam Ghazali. Apa itu yang melarang cahaya itu masuk? Tadi itu penyakit-penyakit hati. Nah, makanya sikit-sikit berusaha kita, ya, bersihkan tu penyakit hati. Kalau ada dengki sama orang, dah hilangkan. Apa manfaatnya dengki sama orang? Tak ada manfaatnya. Iri sama orang, tak ada manfaatnya. Sombong, apa yang disombongkan? Kata Imam Ali bin Abi Talib bilang, Imam Ali bin Abi Talib bilang, saya ni heran, kata beliau, lihat orang-orang ni sombong. Kenapa dia harus sombong? Padahal
dia diciptakan dari air yang menjijikkan, air mani. Dan dia keluar dari tempat kencing 2 kali. Ya kan? Manusia itu keluar dari tempat kencing 2 kali. Tempat kencing ayahnya, tempat kencing ibunya. Tempat yang najis. Makanya kok sombong, kata Imam Ali. Kemudian kata anak beliau, Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah, anaknya Sayyidina Ali, anak Sayyidah Fatimah. Apa kata Sayyidina Hasan? Saya ini bingung lihat orang sombong, kata beliau. Kenapa dia harus sombong? Tiap hari jalan dalam perutnya bawa kotoran. Ya, makanya apa mau kita sombong kan? Ya, apa mau ujub, merasa diri hebat? Saya ni hebat. Apa yang mau kita hebatkan? Semuanya titipan dari Allah. Punya ilmu, apa yang mau disombongkan? Kalau Allah kasih gila, hilang ilmunya. Punya harta, apa yang mau disombongkan? Allah kirim gempa, habis. Allah kirim tsunami, habis hartanya. Jabatan, Allah kasih penyakit, hilang, tak ada duduk lagi di jabatannya. Semuanya titipan dari Allah SWT. Kalau kita berusaha seperti itu, bersihkan hati kita, maka cahaya dari Allah itu masuk. Cahaya dari Allah itu masuk. Malaikat bisa masuk dalam hati kita, bawa cahaya. Karena hati kita bersih, tidak ada najisnya. Cahaya masuk, ilmu kita berkah. Cahaya masuk, ilmu kita manfaat dunia akhirat. Tapi kalau tidak bersih, itu cahaya tidak masuk, membuat ilmu tidak manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tuh obat dokter hati. Ini dokter hati, yaitu ahli hikmah. Mereka berkata, apa kata para ahli hikmah, para dokter-dokter hati mengatakan, salasatu asya' tufarrijul ghusus. Kata ahli hikmah, ada 3 perkara yang dapat menghilangkan ghusus, umum, kesumpekan, kegalauan. Lagi galau, lagi sumpek, nih 3 obatnya. Yang ngomong siapa? Dokter hati yang ngomong. Apa 3 perkara yang membuat sumpek, galau bisa hilang? Kata beliau, yang pertama, zikrullahi ta'ala. Nomor 1, zikir kepada Allah Ta'ala. Memang betul, dalam Al-Quran Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Yang kedua, kata beliau, waliga'u awliya'ih, bertemu dengan wali-wali Allah, orang-orang soleh. Yang ketiga, wa kalamul hukama, mendengarkan ucapan orang-orang ahli hikmah yang menasihatkan kita untuk kebaikan dunia akhirat. Tuh, yang pertama, zikir kepada Allah SWT. Orang kalau zikir, hati tenang, jiwa tentram. Tapi kalau dia sumpek, perginya ke tempat maksiat. Ketika dia maksiat, tenang sementara, tenang. Keluar di tempat maksiat, datang lagi setannya, merasuki hati dia, tidak mungkin tenang. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Itu obatnya dari Allah. Berarti kalau selain zikir kepada Allah, selain mengingat Allah, apalagi maksiat, tak mungkin akan membuat ketenangan dalam hati. Tak mungkin akan membuat tentram hati seseorang. Tak mungkin. Makanya kalau lagi sumpek, makanya diajarkan oleh ulama, kalau kita lagi sumpek benar, ada urusan yang tak terpecahkan, lagi sumpek, diajarkan sama ulama, duduk sendiri, kunci pintu, duduk, lagi tenang-tenang lah. Tenang-tenang. Malam-malam tuh kan, malam-malam tak ada kacau. Nah, kalau siang-siang kan banyak yang ngacau kita. Ada ya tamu lah datang kan, tak bisa khusyuk. Kita mau baca, tamu datang, ya tamu harus dilayani. Kita baru mau zikir, anak lah datang, ibu-ibu lagi mau zikir, suami lah manggil, ya, suami manggil wajib kan, walaupun manggil biasa, tetap wajib untuk dipenuhi panggilannya. Makanya tengah malam jam 2, jam 3 tu zikir. Baca apa? Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 450 kali. La haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali milik Allah al-aliyil azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Baca tu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya biar khusyuk bacanya, la haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa, kecuali
billahil aliyil azim, milik Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Kata ulama, baca itu 450 kali, duduk. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setengah jam selesai. Ya. Yang sampai tidur pula. Baca, pakai tasbih atau pakai tangan. La haula wala quwata illa billahil azim, baca 450 kali sendiri, duduk, khusyukkan hatinya. InsyaAllah itu sumpah akan dihilangkan oleh Allah SWT. Nah, jadi itu zikir kepada Allah yang pertama, obat galau. Yang kedua, nih, liqa'u awliyaihi, bertemu dengan wali-wali Allah. Wali yang bagaimana? Wali yang bagaimana? Dijelaskan, minal ulama wassalihin, wali yang ulama, yang punya ilmu agama, salihin, dan orang-orang soleh. Jadi cari wali yang alim, yang soleh, mengamalkan ilmunya. Oh, ini Masya Allah, ini orang ni datang, duduk, minta nasihat, dengarkan kalam-kalam hikmahnya. Nah, seperti itu dapat menghilangkan kegalauan kita, dapat menghilangkan kesumpakan dalam diri kita. Bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertemu dengan orang-orang yang jauh dari Allah, bukan tambah hilang sumpah, tambah sakit hati, tambah sumpah hati kita. Ya, ada seorang wali Allah namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini beliau punya zikir, sering saya sebut nama beliau ni. Beliau yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Itu beliau yang mengarang. Itu beliau setiap hari baca salawat 25.000 kali. Beliau baca la ilaha illallah 25.000 kali. Beliau baca ya Allah ya Allah ya Allah 25.000 kali. Jadi zikir beliau setiap hari 75.000 kali. Itu beliau. Nah, beliau pernah bilang dalam nasihatnya, apa kata beliau? Wa suhbatul juhali daun wa ama tazidu lil qalbi saqimi saqama. Kata beliau, berteman atau bergaul dengan orang yang tidak baik itu penyakit untuk hati kita. Kata beliau, tazidu lil qalbi saqimi saqama, akan membuat hati kita yang lagi sakit tambah sakit, akan membuat hati kita yang lagi galau tambah galau, kata beliau. Jadi kalau berteman dengan orang tidak baik, hati kita lagi sakit, berteman dengan dia tambah sakit, kata beliau. Hati kita lagi sumpah, berteman dengan dia tambah sumpah, bukan dapat solusi. Tapi sebaliknya, kata beliau, sebaliknya, wa suhbatul akhyari lil qalbi dawa tazidu lil qalbi nasyatan wa quwwah, kata beliau. Tapi berteman dengan orang baik itu dapat menimbulkan dalam hati kita kekuatan, obat, sehingga kalau kita berteman dengan dia, hati kita yang sakit jadi sembuh dan kita tambah semangat untuk melakukan kebaikan, kata beliau. Jadi teman itu pengaruh. Makanya Pak, Bu, hadirin hadirat, kalau ada orang duduk dengan dia, sikit-sikit ngomongkan orang, sikit-sikit ngomongkan orang, tak usah berteman macam itu, tinggalkan, cukup. Kalau ada asal duduk dengan dia, kau tahu tak, dia tu, dah mulai tu, dia tu, kalau dah mulai begitu, dah cukup, tinggalkan. Kenapa? Nambah penyakit buat hati kita. Kita ni pahala belum tentu ada, ini udah nambah dosa, dah jelas ni. Jadi kalau berteman dengan orang baik, obat, kata beliau, akan membuat hati kita tenang, sejuk, nambah semangat untuk ibadah kepada Allah SWT. Cuba kalau berteman dengan orang baik, kita lagi sumpah, lagi sumpah, gimana? Ayo kita ke masjid, kan bagus tuh. Ayo kita ke masjid, ayo kita hadir majlis taklim, ayo kita hadir majlis zikir, ayo kita hadir kajian. Itu obat, kata beliau, kalau berteman dengan orang baik. Jadi bohong kalau orang berbicara, saya walaupun berteman dengan siapa pun, saya tak pengaruh. Itu bohong ngomong gitu tuh. Tak bisa. Kenapa bohong? Nabi Muhammad sendiri yang bilang dalam hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad? Beliau bersabda dalam hadisnya, falyanzur ahadukum man yukhadiluh. Kata Nabi Muhammad, falyanzur ahadukum man yukhadiluh. Hendaknya setiap orang dari kalian itu pilih-pilih siapa temannya, kata Nabi. Itu Nabi Muhammad sendiri yang bersabda. Artinya, kenapa Nabi Muhammad sampai nyuruh umatnya kalau berteman itu pilih-pilih? Kenapa? Karena teman itu dapat mempengaruhi hidupan kita. Makanya jangan sembarangan cari teman. Walaupun udah tua, jangan sembarangan. Apalagi makin tua, makin kita ini dekat menghadap Allah SWT,
Jangan sembarangan pilih teman, celaka hidup kita nanti. Na'udzubillah min dzalik. Teman yang baik obat, teman yang tidak baik itu penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sering duduk-duduk dekat-dekat dengan orang-orang yang wali-wali Allah, orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu obat galau yang kedua, kata beliau. Yang ketiga, wa kalamul hukama, mendengarkan ucapan ahli-ahli hikmah, ucapan-ucapan nasihat-nasihat, ya. Makanya kalau punya medsos, buka nasihat-nasihat, kan banyak. Abdul Somad, Habib ini, Kiai ini, Ustaz ini, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, buka nasihatnya. Dengan mendengar nasihat itu akan menghidupkan roh kita. Kata Imam Ghazali, hadirin hadirat, Imam Ghazali bilang, roh kita ini seperti jasad. Jasad kita kalau lagi sakit, tak dikasih makan 3 hari, tak dikasih obat, insya Allah mati. Ada orang sakit nih, tak dikasih makan, tak dikasih infus, tak dikasih obat, 3 hari kata beliau, insya Allah mati. Begitu juga roh kita, kata beliau. Roh kita ini kalau 3 hari tak dikasih konsumsi, tak dikasih makan, tak dikasih obat, mati roh kita, kata Imam Ghazali. Kalau roh kita sudah mati, mau ibadah malas, dengar nasihat tak mau, mental, panas telinganya. Kenapa? Rohnya sudah mati. Nah, terus bagaimana roh ni biar tak mati? Minimal setiap 3 hari sekali, jangan sampai roh kita ni tidak dapatkan makanan, tidak dapatkan obat. Kata Imam Ghazali, apa obatnya? Apa makanannya? Ilmu agama. Maka sebagaimana kita ngasih makan jasad kita setiap hari, kalau bisa roh kita kasih makan tiap hari. Kalau tidak bisa, kata Imam Ghazali, minimal 3 hari sekali, jangan sampai roh kita tidak dikasih makan. Kalau tidak, mati roh kita. Kalau sudah mati, ya dah, mau berbuat baik malas, dengar nasihat panas, sukanya berbuat yang dimurkai oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Makanya berkasih makan roh kita. Ya, apalagi sekarang udah nyaman. Selain kita bisa hadir majlis taklim langsung, kita bisa juga lihat di medsos ceramah-ceramah. Tapi memang lain, Bu, Pak, hadirin hadirat, hadir majlis taklim seperti ini sama ngambil ilmu dari handphone tuh lain, memang lain. Kalau zaman dulu ya begini belajarnya, orang-orang soleh yang dekat sama Allah memang begini. Kalau lewat handphone tuh kan kadang-kadang kurang adab, kadang-kadang orang ngambil ilmunya kurang adab. Ini dengar ceramah sambil baring-baring, kadang-kadang sampai pakai singlet, tidak ada adabnya. Kalau tidak ada adab tuh tidak berkah ilmunya. Ya, kadang-kadang tak berbaju menonton, ya kan? Kadang-kadang maaf-maaf sambil merokok. Macam mana mau berkah? Kalau begini kan adab, kita punya wudu, duduk, tutup aurat. Nah ini nih pengaruh, adab itu pengaruh dengan keberkahan ilmu. Makanya lain kalau duduk langsung sama belajar lewat medsos itu lain, hasilnya lain. Nah, kemudian Anil Hasan Al-Basri, dari Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Siapa ini Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri ini sering kita dengar namanya. Siapa itu Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri ini adalah seorang senior ulama dari kalangan tabi'in. Jadi sahabat, setelah sahabat namanya tabi'in. Sahabat itu siapa? Orang yang berjumpa Nabi Muhammad, beriman, meninggal dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Kalau tabi'in, berkumpul dengan sahabat Nabi, dia tidak dapat Nabi, tapi dia berkumpul dengan sahabat Nabi, beriman, meninggal dalam keadaan iman. Itu namanya tabi'in. Kalau sahabat Nabi, dia tidak perlu kumpul dengan Nabi, nengok ya ada Nabi di masa hidup Nabi ya. Kalau ada orang pernah nengok Nabi, ngelihat Nabi langsung di masa hidupnya, kemudian dia beriman, meninggal dalam keadaan iman, sahabat dia. Dan sahabat Nabi itu paling rendahnya kedudukan sahabat Nabi, mengalahkan derajat para wali-wali Allah yang paling tinggi sekalipun derajatnya. Wali Allah yang paling tinggi di antaranya siapa? Di antara wali Allah yang tinggi derajatnya misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, wali kutub. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wali kutub. Setinggi-tingginya derajat beliau jadi wali kutub, kalau dibandingkan sahabat Nabi yang paling rendah derajatnya, lebih tinggi sahabat Nabi. Kenapa? Karena walaupun sahabat Nabi itu paling rendah kedudukannya di antara sahabat yang lain, tapi dia pernah melihat wajah Nabi langsung.
Wali kutub paling tinggi pun derajatnya tidak pernah melihat Nabi langsung masa hidupnya. Makanya sahabat itu paling tinggi kedudukannya setelah para nabi dan para rasul. Nah, ada orang berjumpa Nabi tapi tak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab ketemu Nabi tapi tak beriman, bukan sahabat. Ada orang beriman tapi tak ketemu Nabi, bukan sahabat juga. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni itu hidup satu zaman sama Nabi, tapi dia tak ketemu Nabi. Ketika dia pergi ke Madinah ingin ketemu Nabi, Nabi lagi keluar. Dia tak ketemu sama Nabi. Dia tak bisa lama-lama, harus ngabdi sama ibunya, balik lagi dia. Itu hidup satu zaman tapi tak ketemu Nabi, bukan sahabat. Ada lagi ketemu Nabi, beriman, tapi meninggal dalam keadaan tak beriman, juga bukan sahabat. Siapa contohnya? Orang-orang yang ketika Nabi Muhammad meninggal dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Itu juga bukan sahabat. Jadi sahabat syaratnya 3. Berjumpa Nabi, beriman, meninggal dalam keadaan iman. Tabi'in berkumpul dengan sahabat. Tidak cukup berjumpa, harus bergaul dengan sahabat Nabi, beriman, meninggal dalam keadaan iman. Nah, tabi'in yang paling mulia, siapa? Uwais Al-Qarni. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan Uwais itu tabi'in paling mulia. Orang yang hidup setelah sahabat namanya tabi'in. Itu tabi'in yang paling mulia Uwais Al-Qarni. Tahu tak apa sebabnya? Uwais Al-Qarni menjadi tabi'in paling mulia. Sebabnya apa? Satu je sebabnya. Karena dia ngabdi sama ibunya. Ibunya digendong sama dia mana-mana. Tak pernah bilang sama ibunya. Tak pernah membantah ibunya. Beliau gagal jadi sahabat Nabi karena ngurus ibunya. Beliau ngurus ibunya. Beliau pengen ketemu Nabi. Beliau datang ke Madinah, Nabi tidak ada. Kalau mau nunggu Nabi terlalu lama, sian ibunya, pulang beliau. Akhirnya tidak ketemu Nabi, sehingga beliau tidak menjadi sahabat. Pulang ngabdi sama ibunya. Tapi tahu tak? Nabi Muhammad pernah pesan. Nabi Muhammad tidak pernah ketemu dengan dia, tapi Nabi Muhammad tahu. Apa kata Nabi Muhammad? Pesan kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu nanti ketemu orang namanya Uwais Al-Qarni, kamu minta doa agar dosa kamu diampunkan Allah SWT. Padahal Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali itu lebih mulia dari Uwais, tapi kok suruh minta doa sama Uwais. Akhirnya setelah Rasulullah meninggal, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali cari nih di mana ini Uwais Al-Qarni, dicari. Ketika sampai di kampungnya, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tanya. Orang-orang kampung tuh bingung. Lihat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali datang. Mereka tahu ini sahabat Nabi ini, sahabat senior lagi. Orang kampung tanya, ada apa engkau datang ke sini? Saya mencari orang yang namanya Uwais. Orang kampungnya bingung. Yang benar, kamu cari orang namanya Uwais. Kenapa? Uwais itu di dalam kampungnya terkenal orang gila. Kalau lewat sama anak-anak dilempar pakai batu, orang gila gitu. Karena dia nutup dirinya, tidak mau ketahuan. Padahal beliau orang yang paling mulia kalangan tabi'in, tapi dia nutup dirinya, sehingga di kampungnya dia dikenal orang gila. Ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Ali datang, baru satu kampungnya tahu semua. Ternyata Uwais ini pura-pura gila. Ternyata dia orang yang sangat mulia di sisi Allah. Setelah itu dia tidak mau hidup lama-lama. Setelah itu dia minta segera meninggal dunia. Meninggal dia, tidak lama. Uwais Al-Qarni, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sahabat senior, disuruh Nabi minta doa sama dia. Kenapa? Orang tua sebabnya. Bayangkan tuh, bukan kaleng-kaleng orang yang khidmah sama ibu tuh bukan sembarangan. Sampai Rasulullah suruh datangi itu orang, walaupun dia bukan sahabat. Rasulullah suruh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mendatangi orang itu. Gara-gara apa? Tinggi derajatnya. Sebabnya apa? Ibu sebabnya. Bayangkan tuh. Kayaknya beruntunglah yang masih punya ibu. Tuh, itu pelajaran penting. Uwais Al-Qarni jadi orang paling mulia. Jadi orang yang ada di hatinya Nabi. Nabi kenal sama dia padahal tidak jumpa. Kenapa? Karena ibu tadi itu. Ya, luar biasa. Orang yang berbakti, menyenangkan, membahagiakan orang tua, terutama ibunya, cepat naiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Hasan Al-Basri. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini salah satu tabi'in.
Uwais Al-Qarni paling mulia. Imam Hasan Basri salah satu tabi'in. Singkat kita baca, apa kata Imam Hasan Basri? Beliau berkata, man la adaba lahu la ilma lahu. Kata Imam Hasan Basri, orang yang tak punya adab berarti dia tak punya ilmu agama. Berarti orang yang walaupun alim, kalau dia tak punya adab, tak manfaat ilmunya. Jadi kalau mau tahu orang itu ilmunya manfaat, adab, takut kepada Allah, adab sama manusia, itu berarti dia orang alim. Kalau tidak ada adab, tidak ada ilmu dia, tidak dianggap oleh Allah ilmunya. Yang kedua, wa man la sabra lahu la dina lahu. Siapa yang tidak punya sifat sabar, tidak sempurna agama Islamnya. Yang kedua, kata Imam Hasan Basri, siapa yang tak punya sifat sabar, maka dia Islamnya tidak sempurna. Yang ketiga, kata beliau, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Kata beliau yang ketiga, siapa yang tak punya sifat wara'. Wara' itu apa? Berhati-hati dengan barang yang syubhat, apalagi yang haram. Syubhat itu apa? Tidak jelas halal atau haramnya. Ini halal atau haram ya, dia tinggalkan. Itu namanya dia punya sifat wara'. Tapi kalau tidak, ini halal apa haram, adalah hantam ya lah. Itu orang seperti itu berarti dia tak punya sifat wara'. Nah, orang yang tak punya sifat wara', kata Imam Hasan Basri, la zulfa lahu, ay la martabata lahu indallahi. Tidak ada kedudukan dia di sisi Allah SWT. Jadi orang yang 3H, halal, haram, hantam, itu tidak ada kedudukannya di sisi Allah SWT. Orang yang ada kedudukan di sisi Allah, dia punya sifat wara'. Hati-hati, ini tidak jelas nih halal apa haram, tinggalkan sama dia. Itu wara', tinggi di derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau dia main ambil-ambil saja, udah belum tahu itu kejelasan halal apa haramnya, dia main ambil, itu tidak ada derajat di sisi Allah. Itu yang belum jelas. Apalagi yang udah jelas-jelas haram diambil, oh tambah parah. Yang tidak jelas saja, halalnya tidak jelas, dia main ambil saja, dia main sikat saja, dia main hantam saja, itu tidak jelas halalnya. Itu orang tidak ada kedudukan di sisi Allah. Kenapa? Tidak ada sifat wara', tidak berhati-hati dalam urusan dunianya. Wallahu a'lam bissawab. Dan dengarkan azan dulu.